Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang branding salah satu tokoh politik, yaitu Tri Risma hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy, dan ada teman saya Asya dan Humaira Novianti. Silakan kepada Humaira. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dan latar belakang dari Tri Risma Maharani. Dr. Insinyur Tri Risma Maharani MP atau yang biasa kita panggil dengan Bu Risma ini merupakan Menteri Sosial. Beliau lahir di Kediri, Jawa Timur 20 November 1961. Ia adalah anak perempuan dari pasangan M. Zuzaini dan Siti Muajaitun. Tri Risma Maharani menikah dengan Insinyur Joko Sabtoaji dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Fuad Bernandi dan Tantri Gunarmi Sabtoaji. Dr. Insinyur Tri Risma Maharani atau yang akrab dipanggil dengan Bu Risma, sebelumnya beliau menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode, yaitu sejak 28 September 2010 hingga 28 September 2015. Lalu beliau terpilih kembali dan menjabat sebagai Wali Kota Surabaya kembali mulai 17 Februari 2016 sampai dengan 2021. Risma menjadi perempuan pertama di Surabaya yang berhasil terpilih dan menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Tri Risma Maharani dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada 23 Desember 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan posisi Julairi Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Pendidikan dari Tri Risma Maharani. Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan arsitektur ITS, Institut Teknologi 10 Surabaya, dan lulus pada tahun 1987. Lalu kemudian beliau melanjutkan pasca sarjana manajemen pembangunan kota di ITS, lalu lulus pada tahun 2002. Penghargaan serta kontroversi dari Tri Risma Maharani. Ada 322 penghargaan yang beliau raih, namun penghargaan yang paling terkenal yaitu Mayor of the Month atau Wali Kota Terbaik di dunia pada tahun 2014 dan Wali Kota Terbaik ketiga di dunia pada tahun 2015. Kontroversi dari Tri Risma Maharani yaitu adalah isu pembelian penghargaan, kasus Pasar Turi, perseteruan dengan Gubernur DKI Jakarta, dugaan keterlibatan anak di kasus Jalan Gubeng, dan pelaporan kasus penghinaan di media sosial. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai brand awareness dari Tri Risma Maharani. Brand awareness dalam dunia politik dan brand awareness dalam dunia perusahaan di sini tentu berbeda. Brand awareness dalam dunia perusahaan adalah di mana kemampuan konsumen untuk mengenali suatu brand hanya dengan melihat atau mendengarkan identitas dari brand tersebut, baik dari warna, logo, jingle, atau identitas lainnya. Namun, brand awareness dalam dunia politik adalah bagaimana seorang tokoh politik atau partai politik memiliki personal branding yang kuat. Selanjutnya yaitu adalah hasil brand awareness Tri Risma Maharani. Dengan pertanyaan yaitu apakah masyarakat mengenali tokoh politik dari Tri Risma Maharani yang biasa dipanggil dengan Bu Risma? Dan hasil jawaban dari 20 responden yaitu adalah 95% responden mengenali Tri Risma Maharani atau Bu Risma dan 5% lainnya tidak mengenali beliau. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu adalah sejak kapan mereka mengetahui Ibu Tri Risma Maharani? Dari 20 responden, 80% menjawab yaitu mereka mengenali beliau saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, dan 20% lainnya mengenal Bu Risma saat menjabat sebagai Menteri Sosial. Dan pertanyaan terakhir mengenai brand awareness yaitu adalah survei terakhir membahas mengenai apa yang Anda ketahui tentang Tri Risma Maharani. 30% mengetahui karena kinerja yang baik waktu beliau menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. 10% mengetahui karena kinerja yang baik sebagai Menteri Sosial, 5% mengetahui karena Tri Risma Maharani mendapatkan
Award sebagai wali kota terbaik di dunia. Dan yang terakhir yaitu adalah 50% mengetahui karena karakter emosional dari Tri Risma Maharani. Baik, saya akan menjelaskan tentang perceived quality, yaitu sebuah persepsi kualitas yang diartikan sebagai persepsi seseorang terhadap kualitas suatu produk atau jasa. Persepsi kualitas menggambarkan perasaan seseorang terhadap sebuah produk secara menyeluruh. Persepsi kualitas tak bisa ditentukan secara objektif, sebab persepsi kualitas merupakan persepsi seseorang. Nah, perceived quality juga merupakan penilaian persepsi kualitas dari segi layanan terkait tujuan yang dimaksud relatif terhadap alternatif lain. Singkatnya, pengertian persepsi kualitas adalah penilaian konsumen terhadap suatu produk tertentu, yaitu barang atau jasa secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi kualitas dari tokoh politik, yaitu Tri Risma hari ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Dilihat dari hasil survei, semua responden sangat mengenal sosok Tri Risma hari ini. 70% dari responden mengenal Tri Risma hari ini dari isu-isunya. Bisa dilihat hasil dari surveinya. Nah, Tri Risma hari ini yang lebih dikenal sebagai Ibu Risma akhir-akhir ini sempat menjadi perbincangan masyarakat lantaran beberapa isu yang menyelimuti nama Risma, yaitu isu yang sempat ramai, yaitu ada Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini yang memaksa penyandang disabilitas tunarungu untuk berbicara di depan publik dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021. Nah, tindakan Risma tersebut mendapatkan kritik dari banyak pihak. Isu ini termasuk salah satu isu yang membuat nama Risma lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, beberapa responden yang berpendapat bahwa tindakan Risma tersebut dinilai tidak menghargai kekurangan yang dimiliki orang lain. Tindakan tersebut sangat disayangkan karena seharusnya sebagai Menteri Sosial, Risma dapat memberikan contoh serta edukasi kepada masyarakat untuk saling menghargai. Nah, ini dilihat dari survei, yaitu bagaimana kualitas kepemimpinan Ibu Risma. Di sini hasilnya dari skala 1 sampai dengan skala 5, paling banyak itu ada di skala 3, yaitu dengan jumlah 7 responden, yaitu 35%. Sisanya di skala 1 hanya satu yang memilih, yaitu 5%. Yang kedua ada 5 responden, 25%. Yang di keempat ada 4 responden, yaitu 20%. Dan yang kelima ada 3 responden, yaitu 15%. Yang selanjutnya ada brand association. Nah, brand association ini merupakan asosiasi dari merek yang segala sesuatu yang mendukung kepada ingatan seseorang terhadap suatu brand atau nama. Nah, suatu asosiasi dapat terkait dengan pandangan terhadap perceived quality. Brand association adalah segala sesuatu yang melekat dalam ingatan akan suatu merek. Apalagi untuk image politik yang diciptakan, dibangun, dan diperkuat, image politik dapat melemah, luntur, dan hilang dalam sistem kognitif masyarakat. Nah, di samping itu, image politik dapat mempengaruhi pula opini publik sekaligus menyebarkan makna-makna tertentu. Salah satunya itu pengaruhnya brand association. Di sini ada fungsi brand association dapat menjadi dasar bagi seseorang dalam melakukan keputusan terhadap merek tersebut. Hari ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana citra Risma di masyarakat. Risma mendapatkan banyak penghargaan yang diraih, baik itu penghargaan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Risma juga memiliki citra negatif, yaitu Risma dinilai cenderung emosional dalam menyikapi sesuatu, apalagi kritikan. Penelitian Brand Association Tri Risma hari ini menggunakan metode kuesioner. Nah, dari hasil survei kuesioner, Risma sangat dikenal sebagai sosok yang emosional. Banyak responden yang memberikan pendapat hal yang paling diingat dari sosok Risma, yaitu isu dan sifat emosionalnya. Sebagai menteri, seharusnya Risma mampu mengendalikan emosinya, terutama di depan umum. Selain itu, perbuatan marah-marah Risma selalu membuat gaduh. Akibatnya, masyarakat lebih tahu perilaku marahnya daripada kinerja dari Ibu Risma.
Selama menjadi wali kota, Risma juga berani mendobrak kebijakan pemerintah pusat. Nah, selain dari sifat emosionalnya, di sisi lain Risma juga merupakan sosok wanita yang dinilai cukup tegas dan berani. Yang kelima ada brand loyalty Tri Risma Harani. Brand loyalty ini adalah ketika seorang figur politik konsisten dalam tujuan menggunakan brand yang sama. Secara sederhana, branding dapat diartikan sebagai pemberian merek terhadap suatu produk dengan tujuan untuk menanamkan pesan yang tidak terhapuskan atau indelible impressions dari benak konsumen. Secara etimologis, branding berasal dari kata brand yang sering diartikan sebagai sekumpulan pengalaman dan asosiasi yang berhubungan dengan pelayanan orang atau entitas lain. Belakangan, brand juga diartikan sebagai aksesoris kultural dan filosofis personal. Dari tokoh politik Tri Risma Harini dengan menggunakan teknik survei, teknik survei merupakan teknik pengumpulan data atau informasi pada populasi yang besar dengan mengumpulkan sampel yang relatif lebih kecil. Metode ini juga dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu proses yang tengah berjalan atau berlangsung dengan cara mengambil sampel dari kelompok populasi menggunakan kuesioner yang terstruktur. Fokus penelitian adalah menganalisa brand loyalty tokoh politik Tri Risma. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada sejak kapan kalian mengenal Ibu Risma? Kebanyakan dari 23 responden, hampir 69,6% mengenal beliau setelah menjadi Menteri Sosial. Yang kedua, apa yang kalian ketahui dari tokoh politik di atas? Dari 56,5% responden mengetahui kinerja Bu Risma karena loyalitas beliau membangun sistem pemerintahan dengan elektronik atau e-government. Terus yang ketiga, apakah kalian akan memilih tokoh politik tersebut jika Ibu Tri Risma Harini atau Ibu Risma mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan atau presiden? Survei yang terakhir mengenai Ibu Risma mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan, kebanyakan dari mereka menjawab 60,9% mungkin akan memilih beliau, 17,4% akan memilih beliau, dan terakhir 21,7% responden menjawab tidak. Yang keenam, ada kesimpulan dari presentasi kami. Tri Risma Harini, MT, atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Risma, akhir-akhir ini sempat menjadi perbincangan masyarakat lantaran beberapa isu yang menyelimuti nama Risma. Setiap tokoh politik pasti akan punya branding untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, serta membuat audiens tergerak untuk membuat calon pilihannya yang memiliki branding yang baik serta konsistensi yang tinggi. Dari sekian banyaknya target yang paling banyak yaitu pemula. Baik, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.